Mentari pagi bersinar hangat, burung berkicau menyambut rahmat. Jawablah salam dengan semangat sebagai bukti umat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan karunia-Nya kepada kita selama ini. Salawat dan salam semoga terus tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita semua tahu Rasulullah bukan hanya seorang nabi dan rasul, tapi juga teladan yang wajib kita ikuti sebagai umatnya. Nabi Muhammad adalah panutan dalam setiap aspek kehidupan, dimulai dari hal kecil seperti bagaimana berinteraksi dengan sesama, hingga hal besar seperti bagaimana memimpin umat dengan adil dan bijaksana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta orang yang banyak mengingat Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini mengajarkan kepada kita semua bahwasanya jika kita ingin hidup kita dirahmati oleh Allah, kita ingin hidup kita sukses dunia dan juga akhirat, maka teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dari segi ibadah, tapi juga dari kepemimpinan serta akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang dirahmati Allah, kepemimpinan Rasulullah sangat erat kaitannya atau sangat khas dengan 3 hal utama, yakni yang pertama adalah keteladanan. Rasulullah memimpin dengan keteladanan. Contohnya adalah ketika perang Khandaq, beliau ikut menggali parit bersama para sahabat. Saat itu Rasulullah lelah, beliau kotor, bahkan merasa capek, tapi beliau tetap semangat membantu para sahabat. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya dari Al-Barra radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW ikut mengangkat tanah bersama kami, kemudian tanah itu menutupi perutnya, dan beliau bersabda, Ya Allah, jika bukan karena Engkau, maka kami tidak akan mendapatkan petunjuk, kami tidak akan bersedekah, dan kami tidak akan sholat. Maka turunkanlah ketenangan kepada kami dan teguhkanlah kaki kami sehingga kami kuat ketika bertemu musuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita tahu bahwa Rasulullah bukanlah seorang pemimpin yang hanya menunjuk-nunjuk, yang hanya menyuruh kepada para sahabatnya, tapi juga ikut turun, ikut membantu, bergotong royong membantu para sahabat. Kemudian yang kedua, ciri khas kepemimpinan Rasulullah adalah adil. Rasulullah menegakkan keadilan, menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Bahkan ketika ada seorang wanita bangsawan Quraisy yang mencuri, meskipun statusnya tinggi, hukum tetap ditegakkan. Namun sayangnya, jika kita melihat di zaman ini, seringkali hukum itu tajam ke bawah, namun tumpul ke atas.
yang artinya keras kepada orang biasa namun lembut kepada orang yang berada. Akibatnya, pandangan masyarakat kepada penguasa semakin memburuk, hubungan di masyarakat semakin tidak harmonis, dan negara menjadi kacau. Sangat berbeda jauh dengan era kepemimpinan Rasulullah yang menjadikan jujur serta adil sebagai fondasi utama kepemimpinan. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa seorang pemimpin dilihat dari ketegasan dan keadilannya, bukan dari jabatan dan kedudukannya. Kemudian, poin yang ketiga, ciri khas kepemimpinan Rasulullah yang terakhir adalah kasih sayang. Saat Fatu Mekah, Rasulullah kembali ke kota Mekah, kota kelahirannya, yang dulu menolak bahkan mengancam akan merenggut nyawanya. Namun Rasulullah memilih untuk memaafkan. Rasulullah membersihkan patung-patung berhala dari Ka'bah dan tidak membalas mereka yang telah menyakiti nyawa. Rasulullah bersabda, bagi mereka yang ingin hidup, maka biarkanlah hidup, dan bagi mereka yang ingin tenang, maka biarkanlah tenang. Dari sini kita belajar bahwa kepemimpinan yang sejati bukanlah tentang menumpuk dendam, melainkan tentang mencari jalan keluar, tentang mencari jalan damai, kemudian mengobati luka bersama-sama. Keteladanan, keadilan, dan kasih sayang adalah tiga ciri khas yang membuat Rasulullah menjadi pemimpin yang begitu dihormati, dicintai, dan dirindukan oleh umatnya. Sekarang, bagaimanakah cara kita meneladani Rasulullah SAW? Kita mungkin bukan adalah seorang pemimpin negara, namun kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, mulailah dengan belajar mengucapkan hal-hal yang jujur, berhenti berkata bohong. Mulailah mengakui kesalahan kita dan berhenti untuk menyalahkan orang lain. Hal-hal kecil inilah yang akan membuat kita menjadi individu yang hebat, membuat kita menjadi seorang pemimpin sejati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk meneladani sikap Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Karena dunia membutuhkan pemimpin yang kuat dan bijaksana, bukan pemimpin yang galak dan suka marah-marah. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.